Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di materi PHP. Dalam hal ini bagaimana mengirim data form dengan menggunakan PHP sehingga data form ini bisa diolah untuk berbagai keperluan tentunya. Jadi ketika kita membuat website, membuat sebuah aplikasi bisnis ataupun apapun itu ya, ini tidak terlepas dengan yang namanya form. Pasti ada form itu kalau standar aplikasi. Misalnya digunakan untuk men-input data barang, data user, form kontak, atau apapun itu untuk tujuan kesananya pengolahan data. Nah, dalam hal ini bagaimana PHP bisa menghandle data tersebut. Jadi mengambil datanya, kemudian mengolahnya menjadi sesuatu lebih. Nantinya bisa disimpan ke database untuk melakukan validasi, mengirim ke email, atau perhitungan lainnya. Oke, kita mulai. Nah, ini contoh sebuah form sederhana di mana form ini memiliki 3 komponen. Ada 2 input dan 1 tombol. Oke. Saya akan fokus ke sebuah form yang tadi misalnya ya. Tetapi bagaimana melihat yang diberikan bold. Di sini ada action. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan tentang form ini? Karena harapannya sudah mempelajarinya di materi tentang HTML di bab atau pertemuan sebelumnya. Silahkan aja dicari di video saya sebelumnya tentang membuat form, baik itu dengan menggunakan HTML biasa ataupun dengan menggunakan Bootstrap CSS yang memang mungkin lebih menarik tentunya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang menjadi dasar atau perhatian atau concern ketika kita ingin mengirim data dengan menggunakan PHP. Pertama adalah action ya. Action di sini menandakan bahwa ketika form tersebut disubmit atau diklik atau di enter atau diklik simpan gitu ya. Kalau di sini, maka dia akan berlari atau menuju sebuah file yang namanya proses.php. Di mana di proses.php inilah data-data yang diinputkan akan diproses. Misalnya nama Budi, email budi@yahoo.com. Nah, si nama Budi, email tersebut akan diproses yang nantinya bisa ditampilkan, kemudian disimpan ke database ataupun divalidasi dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Metode di sini metode yang dikirimkan, metode yang digunakan untuk mengirimkan data. Ada 2 jenis. Ada post dan get gitu ya. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaan post dan get. Yang berikutnya ada input type text, name-nya adalah nama. Nah, harap diperhatikan untuk mengirimkan data atau untuk mengambil data nama ini di proses.php akan mengidentifikasi name ini. Jadi dalam satu form nggak boleh ada name yang sama.
Kalau ini kan beda ya, name-nya ini nama untuk nama, email untuk email, dan seterusnya. Boleh beda ya antara penulisan ini dan ini. Dan ingat, ini adalah case sensitive PHP ya. Oke, jadi untuk mendapatkannya kita akan memanggil ini nantinya di proses.php. Nanti kita prakteknya mungkin akan lebih jelas. Ini konsepnya dulu. Perbedaan post dan get yang di sini nih, kalau kondisi seperti apa kita menggunakan get dan menggunakan post. Nah, kalau kita cari di googling gitu ya, mencari sesuatu, misalnya belajar PHP, enter, maka data akan muncul seperti ini. Nah, ini menggunakan get. Dari mana bisa melihat menggunakan get? Untuk melihat menggunakan get itu lihatnya itu di atas di sini. Nah, key belajar plus PHP. Nah, ini jadi get itu data yang diinput di form, ini kan form ya, ini form, itu akan terlihat di URL di sini. Tapi kalau dengan menggunakan post itu tidak terlihat. Contoh apa menggunakan post? Login misalnya. Kalau login kan dia memasukkan username dan password. Kalau misalnya terlihat apa menggunakan get, kebayang dong di sini itu akan terlihat username dan password kita oleh orang lain. Misalnya kalau berdua di main komputer berdua kemudian login. Nah, post itu menyembunyikan data tersebut dari URL. Itu ya. Nah, ini contoh menggunakan get ya tadi. Jadi ke proses.php name. Nah, name ini dari mana? Tadi nama inputnya. Yang ditulis Agus Purwanto Hadi misalnya, ini adalah nilai dari inputannya, mungkin berbeda-beda. And karena lebih dari satu komponennya, email. Nah, email ini kan nama dari input ini, purwanto@gmail.com. And submit, tadi kan nama tombol ini adalah submit. Value-nya simpan. Jadi ini value-nya ini. Gitu ya. Jadi saya percepat aja. Nah, bagaimana untuk menampilkan datanya di proses.php? Nah, kalau menggunakan post, itu gunakan tanda $_post, kurung siku, nama, seperti ini ya. Nama ini dari mana? Dari name-nya input. Ini kan ada email, maka akan muncul emailnya dia. Kemudian kita bisa melihat name-nya itu dengan menggunakan $post, akan keluar semua data yang terkirim di form yang kita buat. Oke, biar lebih jelas kita coba akan mempraktekannya. Saya menggunakan Sublime, boleh menggunakan yang lain ya. Seperti biasa, simpan dulu di latihan.php. Namanya adalah, oh iya, untuk membuat sebuah form berarti kita butuh dua file. Pertama, file untuk meng-create formnya, dan yang kedua, file untuk mengirim atau mendapatkan data dari form tersebut. Oke. Saya simpan ini misalnya form ya, .php. Ini berarti kan HTML biasa ya. HTML biasa. Misalnya,
Saya copy aja dari yang tadi. Nah, mana tadi ya saya ini. Nah, ini nih. Kita lihat localhost latihan PHP form. Nah, ini nggak apa-apa, nggak rapih juga. Ini actionnya adalah proses, metodenya post, name-nya nama, namanya adalah name ya. Email seperti ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat satu file lagi yang namanya adalah proses.php. Fungsinya untuk apa? Untuk mendapatkan data yang dikirim dari form ini. Proses.php. Nah, karena kita menggunakan post, maka untuk mendapatkan nama ini, ingin menampilkan nama dan email dari form yang dikirim, kita gunakan post ya. Atau sebelum itu seperti ini. Kita coba praktekkan ya. Ini saya menggunakan post. Ketika klik, nah dia tidak membawa variabel ke URL. Coba kita ganti ininya jadi get. Oke. Kita get, kita kembali lagi. Ketika klik, lihat, ini dia akan membawa. Oke, saya isi dulu ya, misalnya Supono. Email Supono @poltekpos misalnya. Kirim. Nah, lihat. Ini name dari nama diisi dengan Supono, kemudian emailnya ada di sini. Kenapa muncul di sini? Karena menggunakan metode get. Kalau menggunakan metode post, dia tidak akan tampil di depan, maaf di atasnya. Saya kembalikan misalnya ya, saya refresh. Budi misalnya. Nah, dia tidak tampil di depan, di URL karena menggunakan get, disembunyikan. Oke, itu ya. Nah, sekarang karena menggunakan post maka di sini untuk mendapatkannya echo $post. Nah, kemudian nama. Nah, ini cara untuk mendapatkan nama yang diinput. Misalnya Budi, maka tampil adalah Budi. Nah, ini kan. Misalnya nama, di sini kita tambahkan aja nama (2) Budi. Sehingga ketika diklik nama Budi. Saya tambahkan lagi echo alamat email $post. Nah, gitu. Kalau misalnya metodenya get, berarti di sini juga get, disesuaikan saja. Wih, nyambung. Berarti harus pakai di sininya BR. Oke, kita back, enter. Nama Budi, alamat email ini. Nah, data ini sebetulnya kita bisa olah. Misalnya saya tambahkan di sini atribut baru ya. Umur misalnya. Umur di sininya age.
Boleh beda ya antara ini dan ini, boleh saja. Oke, berarti saya tambahkan di sini. Saya ingin mengolah data egg ini. Jadi nanti kalau di bawah umurnya di bawah 10 tahun, 5 tahun berarti balita. Di atas 10 pemuda. Di atas 25 orang tua gitu ya. Saya buat sebuah variabel untuk menangkapnya. Dolar umur sama dengan pos egg ya tadi ya. Karena egg ini ngambil dari sini. Oke, kemudian saya simpan dalam sebuah variabel umur. Oke. Kemudian if dolar umur lebih kecil sama dengan 5, maka echo BR Anda masih balita. Oke. Else if dolar umur lebih besar sama dengan 15, maka echo PR Anda seorang pemuda. Kemudian if dolar umur lebih besar sama dengan 35 atau 40 ya, maka saya kopikan aja, Anda seorang orang tua. Else BR Anda tidak teridentifikasi misalnya ya. Jadi ini kalau kita inputkan di bawah 5 berarti si Budi ini balita. Kalau di atas 15 pemuda gitu ya. Kalau di atas 40 orang tua. Oke. Kalau 10 nggak ada ya di sini 10. Kita tinggal tambahkan aja if di sini misalnya ya. Ini sebagai sampling aja. Oke, kita refresh, ada tambahan field umur. Misalnya di sini Supono, email, kemudian di sini umurnya 35. Anda seorang pemuda. Nah, itu bagaimana mengolah data yang diinput menjadi sesuatu. Dalam hal ini kalau ini diolah menjadi sebuah pernyataan gitu ya. Dalam bentuk input umur. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pengolahan data dari POM dengan menggunakan PHP. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.